cek langsung Bu. Nah, akibat jasa kita yang merasa bahwa seharusnya tidak seperti itu. Demikian juga ketika perang Uhud. Setelah selesai perang, ada orang yang berjuang, ada yang hanya nunggu di pipir imah, ada juga yang berangkat tapi di tengah perjalanan kemudian mogok tidak ikut perang. Ketika pembagian harta rampasan perang, mereka ingin kebagian. Nah, itu namanya nurus tujuh. Ya, nurus tujuh. Ya. Kemudian di ayat 162-nya disebutkan bahwa apakah orang yang mengikuti keridhaan Allah sama dengan orang yang kembali membawa kemusyrikan, kemurkaan yang besar dari Allah dan tempatnya adalah jahanam. Jadi Bapak Ibu, orang yang nyolong biarpun kecil nyolongnya sama orang yang nyolong besar sama-sama di neraka. Makanya yuk kita jangan sampai nyolong yang kecil. Apakah Bapak suka nyolong yang kecil? Ibu? Suka. Ya, kuduna dibaca za, dibaca za. Kita teh nyolong Bu. Bener baca sin dibaca sya. Kan gitu ya. Kita teh maling. Maling naon Bu? Maling bacaan. Katingalina naon? Lamun ibu milu audisi. Milu musabakoh. Audisi teh musabakoh Bu. Bahasa urang punya. Ikut audisi. Cepat Pak Teguh ikut musabakoh tilawatil Quran. Menang moal kira-kira? Menang moal? Menang. Menang naon Bu? Menang panyarekan kan gitunya. Menang milu namangan engke nilaina can kubu menang begitu diumumkan dede minus 25 minus salahna loba kan gitu minus 30 Teguh minus 15 juara mana minus 15 kan gitu punya si karena udah milu MTQ di DKP minus nilainya Bu ari paum kumaha minus Bu kuring oge pikaina mun milu musabakoh mun milu dititah ngaji sok eleng sebab naon saya punya kelemahan kalau disuruh ngelelkeun letah siga anjing abdi mah teu bisa Bu sabab beli tas ini pendek wani sumpah lamun dititah ngelelkeun ka dieu teu bisa pada teh ono letah tak konsep riweuh nya lamun abdi rada alelol punya tapi Bapak Ibu anu pararanyang letahna tapi kunaon teu barisa oge nakeun kapuring tanya ka sorangan ibunya eta mah nyarangan atuda abdi mah ponok letah tong atuda yang penting kamu berusaha makanya kata Rasulullah SAW bacaan Al-Quran seseorang itu adalah kodratnya dari Allah manusia itu akan dapat atau akan oleh bacaan yang bagus atau enggak banyak bacaan atau hafalannya itu adalah rahmat dari Allah Bapak Ibu kalau Ibu mampu menghafalkan terus banyak bacaan yang bisa dihafal, itulah rahmat rezeki. Yang ada di sini aja pasti beda-beda Bu. Bandingkan Bu Ija, Agusnya, Aina. Loba mana bacaannya Bu? Nah, kan menurut orang lain kan Bu Ija. Bu Agus kan kudu ngerti ya, Bu Ija. Tapi pahalanya belum tentu banyak Bu Ija belum tentu. Karena seseorang yang belajar Al-Quran dengan terbata-bata, tapi mana yang kata ya Allah, tapi itu bisa diajar ke 70 ribu itu bisa kan wae, balik cerik itu punya, jangan di ngecetak gede mana pahalanya gitu ya. Jadi kita harus paham bahwa masing-masing orang diberikan kadar kemampuan masing-masing. Cek bahasa keren mah diberikan kompetensi dan potensi serta kapabilitas. Terus daripada diberi kekuatan kabisa jeung kemampuan. Beda kekuatan, kemampuan, kabisa. Beda. Ari kabisa mah anu geus diperlihatkan tina kemampuan jeung kekuatan. Nah, hari kekuatan mah geus aya tapi manehna can tentu bisa lamun teu dilatih. Kemampuan, kekuatan anu geus rada ditaekeun tapi can tentu bisa. Nah, gitu. Jadi itu masing-masing kita harus mawas, harus paham. Yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah semuanya kekuatan, kemampuan dan kabisa. Nah, gitu ya. Potensi, kompetensi dan kapabilitas. Bahasa keren kurang batur namanya cek urang mah kabisa
kekuatan kekayaan diri, kekuatan kemampuan jeung kabisa. Tadarus di dieu unggal poe kekuatanna datang aya. Mampu henteu centang tuh. Aya 10 ayat dalam 1 menit, aya 1 menit 10 ayat. Kan gitu. Ibu kasih mana? 10 ayat 1 menit atau 1 menit 10 ayat? 1 ayat 10 menit. Yang aku bu daripada abdi mah bisa 10 menit, 10 ayat 1 menit. Pas dites ngagerebegnya. Kemudian berikutnya adalah yang harus kita pahami juga dari ayat yang ini bahwa semuanya itu akan dipertanggungjawabkan. Potensi diri atau kekuatan diri, kompetensi diri, kemampuan diri, dan kapabilitas atau kabisatnya bakal diminta pertanggungjawaban. Nah, kita harus bertanggung jawab. Sholat Bapak Ibu masing-masing beda. Ada yang sholat sorangan, dititah jadi imam mules. Iya, sholatnya sorangan. Nah, sok sholat sorangan, hati-hati. 27 ganjaran sholat berjamaah munyalira hiji mun bener pati. Jadi mun patihana teu bener teu meunang hiji-hiji acan mun sholat sorangan. Makanya nu can bisa sholat juga masjid. Ya. Supaya naon menang 27 sok sanajan manehna can bisa Fatihah cukup pas temiu denge ya dengarkan aja ya milu kunyam-kunyam kan ibu biasa kunyam-kunyam punya ketingali lah gitu ya kunyam-kunyam siga bisa punya ya begitu tepeh banu ngajar teh hadirin oge kabeh jangan sampai begitu ya yuk kita lihat kita amalkan ayat 161, ayat 162 ini setelah perang Uhud terjadi berebut harta ghanimah, harta rampasan perang, kemudian di antara mereka ada yang menyembunyikan, ada yang ngumpetin, ada yang khianat. Bahasanya di sini disebutnya khianat. Ya, pugu-pugu mana yang nanti menang, umpamanya nanti menang gelang desa puluh rampasan perang gelang. Kok bisa dapat gelang? Kan biasanya kalau mau perang mereka itu membawa gelang-gelang. Untuk apa? Nanti untuk tebusan. Untuk tembaknya kok kabeh bikin kan gitunya. Kemudian semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban di dunia dan juga di akhirat. Kalau yang masih ngumpetin maka neraka jahanam. Pak, kan ayeuna mah nyenrangkeun harta rampasan perang, ayeuna mah jabatan anu diselewengkeun eta teh ngarampas hak orang lain. Boga kakawasan terus nyelewengkeun tapi ka rakyat dikibulin eta teh rampasan ngarampas hak orang lain. Ku sababoga jabatan manehna bisa mengubah-ubah aturan sehingga untuk kepentingan dewekna sorangan jeung keluargana jeung anakna maka eta teh bakal diminta pertanggung jawaban. Bejaan tah si eta akan diminta pertanggung jawaban. Meskipun ngomongnya demi anu, demikian tadi dia sudah mati pada saatnya. Kan gitu ya. Ya. Jadi ayat 161 162 memberikan kabar kepada kita bahwa segala sesuatu perbuatan akan diminta pertanggung jawaban. Jadi hati-hati. Waspadalah. Karena apa? Kata Bang Napi, kejahatan itu ada ketika ada niat dan kesempatan. Ada niat dan kesempatan babarengan. Lamun niat wungkul moal dicatat ku malaikat atid. Lamun aya kesempatan wungkul tapi manehna teu niat moal terjadi. Niat hayang ngeutupan budak geulis, kan gitunya. Niatna geus aya, kesempatanna aya lewat nikah, maka jadi ibadah. Gitu Pak Dede. Niatna aya, kesempatanna aya, tapi itu melalui nikah, maka manehna jadi zina. Gitu Pak ya. Nikah jeung ibadah anakna saruan teu Bu? Anak hasil nikah jeung anak hasil zina beda teu? Saruan? Sarua anakna mah Bu. Bersih anakna mah. Tidak ada anak haram jadah. Nu haram jadah mah indung bapak. Anak mah suci bersih. Ya.
Justru itu ujian bagi manusia. Apakah anak itu akan kemudian dicap sebagai anak yang anak haram? Pada kita kan disebut anak haram, saya tambah bapaknya terjelas. Jelas mata ayah anaknya, ayah bapak anak kan gitu. Dalin Siti Maryam, ibu ya, melahirkan tanpa ayah salakina. Di urang pasti harus jelas. Nah, kemudian di ayat 163, mari kita baca. Kedudukan mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah dan Allah melihat apa yang mereka kerjakan. Jadi Bapak Ibu, yang namanya bertingkat-tingkat itu pengertiannya di sini adalah bahwa yang namanya orang berperang berada di paling depan, berkeringat sampai berdarah-darah, dengan orang yang di belakang tukang sasapu, tukang meres-meres barang-barang, tukang naon istilahnya kantiran, ya, tukang bikin masakan, dengan orang yang berperang di depan derajatnya pasti beda. Nu ngaji na beneran jeung ngaji-ngajian beda. Dari ngaji-ngajian mah budak. Nah, akhirnya cucu saya kalau ditanya mau kemana deh, udah pakai baju koko, pakai sendal, terus mau ngaji-ngajian, ya, gitu ya. Nah, aduh kasih dia akhirnya besok ngaji-ngajian, ya. Ngaji-ngajian, atau bukan dia ngaji beneran ngaji-ngajian. Ya, ini ketika kita melakukan sesuatu, ingatlah di sini sebutkan kedudukan mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah. Tingkatan mana yang ingin kita peroleh? Tentunya sesuai dengan tadi kadar. Kadar itu adalah kekuatan, kemampuan, dan kabisa. Itu kadar. Kadar nu alus untuk kumaha, Bu? Nah, ala kadar. Kadar teh dari Allah, qadar. Kan aya Lailatul Qadar. Ya, penting anu pinuh ku qadar Allah. Qadar Allah lamun cek artis babunya ibu mangga dileueut ala kadarnya kan gitu nya. Ala kadarna teh saya aya ala qadar. Qadar Allah ngan sakitu. Qadar Allah saya mah gaji teh 400 juta sekali syuting kan gitu. Tapi geus umur 70 tahun mah qadarullah bae duit baheula teh. Punya ayeuna kan lagi musim Bu, orang-orang artis yang masih terkenal urunan untuk nyumbang artis yang sudah tidak terkenal. Mari kan rame Bu, Sule rame nya honorna tinggi. Ayeuna geus teu payu, barudak orang. Nya, cek Sule kumaha? Lah, dunya mah cenah berputih. Teu bae antep. Punya Ibu masih emot Kang Ibing almarhum. Saha nu jelema nu keur manyun terus datang Kang Ibing terus anggar manyun. Kan langsung serinya. Terus beliau itu benar-benar jadi bodoh. Tapi kalau naik kena mimbar, Bu, terusan jempulin barang khusus jadi imam khotib jadi Masjid Agung jeung Kang Ibing. Kalau arek naik mimbar geus aku langsung nilai teh gede. Ai urang geus beak deh pasti tadi nilai teh leutik we. Ibing mah karena naik kalau langsung geus di atau naik nilai nanti ini punya yes gitu ngomong ya cenah ulah ningali aing bodor kan gitunya terus disebutkan jelema mah bakal salamet lamun salat ditunjuk tabungeun padering salat isukan berde salat bener sebab naon cek Kang Ibing aing maneh lamun teh salat arek disalatkeun langsung ya babaturan utara salat Kang Ibing we katempo beungeut urang beureunan padahal Ibing mah heureuy yang kumpul mah ari saya geus beak di aya istainu bisobri wasolat angkat kan babaturan di antara salat. Nah jadi itulah yang namanya kekuatan kemampuan jeung bisa masing-masing kapabilitas. Nah, urang itu kudu tahu diri. Orang yang tahu diri disebutna ma'rifat. Nah, orang tahu diri itu ma'rifat. Orang sok tahu, nah itu siap punya. Ya. Jadi di ayat ke-162 ini menegaskan bahwa derajat manusia itu berbeda-beda. Ini kisah perang Uhud. Kisah manusia hari ini juga sebenarnya setiap hari kita itu berperang, Bu. Nah, saya tadi malam lihat di Masjid Istiqomah. Jadi setiap hari kita itu berjihad.
Jadi berjihad itu bukan hanya perang. Kita bangun malam, ngambil wudhu, kemudian kita sholat tahajud, ya Bu ya. Itu berjihad. Jihadnya apa? Melawan hawa tulu, melawan kamu. Itu jihad. Ketika disuruh perang, orang yang namanya orang Madinah tadi ya, ada 1.000 orang yang berjihad beneran hanya 300, yang sisanya hanya ikut-ikutan. Tapi yang ikut-ikutan tetap akan mendapat pahala, cuman pahala ikut-ikutan. Ya, yang di depan pahala yang tinggi. Nah, yang ke depan pun belum tentu dapat pahala kalau dia niatnya maling. Jadi yang maling yang di mana? Bukan yang di pipir imam, tapi yang ikut perang. Dan ternyata Rasulullah bukan. Dia tidak syahid. Dia masuk neraka. Ya Rasulullah, padahal dia udah membunuh beberapa orang di medan perang sampai berkeringat. Dan dia akhirnya terbunuh juga. Enggak. Dia bukan berjihad karena Allah, tapi dia berjihad karena dia ingin mendapatkan perempuan. Yang kalau kata perempuan itu, kamu berjihad, kalau seandainya selamat dan bisa membunuh si Anu, maka kamu akan menjadi suamiku. Wah, berjihad. Begitu nyampe di sana, nah terbunuh. Kata orang-orang hebat dia. Enggak hebat. Dia mah jihadnya karena ingin menikah. Itu. Sekarang juga banyak, Bu. Orang yang sudah jadi pejabat itu niatnya bisa jadi sejak awal sudah nggak beres. Yang jadi pejabat supaya benghar. Padahal gajinya kan seketik. Jadi kalau akhirnya pejabat benghar, pasti duitnya menantu para rugu. Saya ngomong gitu, gitu pejabat. Ya. Bukti nawan, akhirnya ditarik waktu kan barengnya. Tuh sugan miskin, ketua DKM di dia ditewak. Paling ngena naon ibu, maya bata, begitunya, main ibu ya. Ayah saya itu paling saya triplek, pada deh ditempelkan cek pada deh dan halangan itu. Sampai kuailah mau di sisi dia yang segitu punya. Terus bu, ya berikutnya di ayat 164 perhatikan. Ini ayat 164 ini sering dibaca kapan bu? Kalau lagi muludan. Dibaca tuh ya Bu. Tidak kita berjanji. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Terus dibaca, biasa dibaca ke Ibu ayat 121 dari surat At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, kan itu ya. Ini juga sama dimulainya dengan laqad. Tapi bukan ja'akum di sini mah laqad manallah. Ya. Apa artinya? Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri. Nah, maksudnya siapa yang dimaksud? Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Kanjeng Nabi Muhammad dari golongan mereka? Iya, gitu ya. Yang dimaksud golongan mereka adalah dari keturunannya jelas bahwa Kanjeng Nabi itu ternyata keturunan Mekah dan keturunan Madinah. Jadi ingat Bapak Ibu, Kanjeng Nabi ke Madinah itu karena Madinah itu tempat kakeknya. Ya, ada di sana dari pihak mana Bu? Dari pihak Aminah, dari pihak ibunya. Jadi Kanjeng Nabi itu bapaknya turunan turunan Abdul Muthalib, ya, Bani Hashim, sedangkan ibunya turunan dari Siti Aminah dari Abdi Manaf. Jadi Mekah jeung Madinah teh cikal bakal seueusiwi karuhuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tangke akan apa di desa LT bakal ditelusuri hari Arpan ke turunan mana? Turunan Bandung jeung turunan Garut. Kan gitunya. Jadi kemun ka Garut teh moal disahasa dan naon bapakna urang Garut. Hari ini ka Bandung indungna urang Bandung.
Jadi kan mun hijrah kali itu kan dia teh pasti manusia mah moal ka mana-mana, pasti karena lamun cek bahasa itu lamun cai pasti tisu ngapanna, lamun buah pasti aya cupat. Nah, terus Bu, cupat bahasa Jawanya apa Bu? Cupat itu kalau kelapa gini kan, suka ada yang nempel ke manggarnya. Biar gini kalau copot putar-putar lepas. Nah, ini apanya? Gagang. Dia gagang. Balik karena gagang. Kayak jelmage balik karena cupatnya. Jadi telusuri, oh di mana iya, dari mana dia. Nah, disebut tadi orang karukun. Pada dia ada sok jarah kalau lebaran ke mana? Ke Garut, Banyu Resmi. Nah, itu lah jalannya ke mana? Ke Jati. Kan gitu ya. Nah, jadi geningan sok Tasik. Nah, cuma kurang Tasik. Telis geningan ke Kuningan. Kuningan. Ternyata di situ aya caringin gede. Di hadapan tangga caringin. Eta karukun. Nah, biasa di orang punya. Di bawah pohon beringin. Lain golkar, Bu. Nah, jadi apa yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kanjeng Nabi yaitu satu, membacakan kitab yang diturunkan Allah, yaitu ayat-ayat Allah. Apa ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada kanjeng Nabi? Kemudian yang kedua, membersihkan jiwa mereka. Jadi yang membersihkan jiwa itu mereka asalnya tadinya menganggap Tuhan itu banyak, menganggap Allah itu ada pesaing, menganggap bahwa yang menolong itu bukan hanya Allah, menganggap bahwa punya kepentingan kepada gendoro. Gendoro itu orang Jawa, Bu. Kalau orang itu nama lata uja mangat. Ya, lamun orang Sunda naon, Bu? Judi jarian. Nah, kan gitu. Siga sah judi jarian badang. Kamu ditanya gitu, tela siga sah judi jarian? Sebut we teh siga abdi gitu ya. Tapi lamun keranu dendam mah pada deh siga sah judi jarian siga apa siga nama gitunya. Ya. Jadi dibacakan ayat-ayat Allah kemudian membersihkan jiwa mereka dari kemusyrikan. Cara membersihkan jiwa dari kemusyrikan disebutnya syahadat. Jadi syahadat itu untuk menghilangkan jiwa kemusyrikan atau membersihkan jiwa. Manusia yang belum pernah mengucapkan dua kalimat syahadat kotor jiwanya. Kajian teuing sahar presiden dan gubernur can ngucap dua kalimat syahadat kotor jiwana. Mata haram dipilih jadi pemimpin. Jelas? Mana yang pilih kotor pada dia teh? Kudu dicuci heula, dimasukin laundry. Caranya gimana? Membaca dua kalimat syahadat. Tapi hati-hati sekarang di bulan Ramadan. Banyak orang berkeliaran untuk datang ke masjid-masjid membaca dua kalimat syahadat hanya untuk mendapatkan langsung bang. Karena kalau orang umat Islam, kalau ada yang baru masuk Islam, dia mah suka pelehan, berarti Bu. Aikan ugis Islam tiba heula materi ada yang nyerang Bu. Tapi yang kakak masuk Islam langsung wah bener karunya mualaf. Ayo muka baheula. Ya, resep itu Bu. Hanya hati-hati. Ya. Kadieu sok aya gitu, taran masuk Islam mangan kadieu mah sok robah beakeun bekal. Terus sebenarnya punten cenah abdi teh bekal nengan pamajikan ka dieu cenah alamatna di Jalan Antapani, tapi di tangan ke Antapani sa Antapani teu kapangi. Terus kayak naon Bapak ka dieu? Cenah manawi we aya bekal abdi mah hayang balik. Ya balik we lempangna itu. Atuh cenah teu kuat kan gitu nya. Atuh urang teh jadi karunya, ya karunya benernya. Geus karunya ceng teh lamun geus cager mun dia bejangan ka dieu balik deui ka dieu ngadon salat di dieu. Nulus tunjuk nepi ka ayeuna teu balik deui. Ngan aya nu saurang poho meureun Bu. Pernah ka dieu terus manehna teh minta sumbangan rek balik. Tong disebutkeun urang mana goreng nya. Pernah ka dieu nyebutkeun abdi mah tol dieu dirampas ku tipu mungkin gitu nya ku Satpol PP. Terus urang teh dibere. Sabaraha minggu kemudian datang deui ka dieu. Aduh cenah abdi teh ari bawa teh cenah rek balik teh. Bukan terus tepangnya punten atuh balik Bu. Terus tunjung Bu ya. Hati-hati Bu, teman ibu nggak bohongnya, masalah kita terutama ibunya, kang, tapi hayang dia,
Geus dibere ku salaki teh. Teu dibeumbelikeun, kita poho deui Kang hayang. Kapan geus dibere? Nya geus dibere. Awewe mah tara lalaki nu mineng mah. Nya, apa dede minta ka pamajikanana rokok sabatang. Bere sabatang. Ayo geus teh sabatang di kapan kali geus dibere? Nya geus dibere kemarin sabatang. Nya di kamanakeun? Di duru. Dan terus jeung banyak. Masuk enak gitu ya. Heeh. Ya. Jadi tugas Kanjeng Nabi itu yang pertama apa, Bu? Membacakan ayat-ayat Al. Yang kedua, adalah membersihkan jiwa mereka, yaitu mengislamkan, bahasa kita mengislamkan, membersihkan jiwa-jiwa mereka supaya selamat. Karena apa? Kalau tidak dibersihkan tidak akan selamat. Bagaimana cara selamat? Membaca 2 kalimat syahadat. Tapi membaca bukan hanya membaca, tapi harus dengan isi hatinya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Makanya kemudian dibersihkan semua berhala. Tapi untuk membersihkan semua berhala, Rasulullah tidak sebentar. Untuk memusnahkan kemusyrikan, Rasulullah di kota Mekah itu tidak sebentar. 23 tahun, Bapak Ibu. Jadi akhirnya Bapak Ibu lamun ngadidik anak, jangan bosan. Kalau ada kita bohong, disuruh ngaji nggak mau dan sebagainya, jangan bosan sampai dia mati. Tungguin. Mudah-mudahan pas nanti sakaratul maut nges makana cek mau ge baheula sadar. Nya soatu sadar. Sadar. Ibu termasuk yang berjuang. Jangan sampai mengusir anak. Nges lakan itu mana mati baheula lagi teu balik wae. Itu jangan sampai begitu. Karena akan benar-benar terjadi. Disebutnya supata. Bahasa Sunda supata. Bahasa Jawa apa? Sama ya, supata. Jadi jadi batu. Maka berjadilah batu sigamalin undang itu teh disupata. Disumpah-sumpahin. Ya apa, Bu? Nah, disupata. Mana jadi supoto? Bu. Ya, supata teh di Losari, Bu. Lamun pindah ke Brebes jadi supoto kan gitu. Ya, Bu ya, tetap supata ya. Artinya disumpah-sumpahin. Ya. Kamu sudah jadi batu, benar jadi batu. Ya. Kemudian berikutnya disebut dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah. Jadi membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, kemudian mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah. Artinya kalau ayat-ayat Allah dalam artian yang dituliskan, yang disebutkan, Alkitab itu kumpulan semuanya, ya. Kemudian hikmah itu adalah contoh teladan. Bagaimana cara wudhu yang benar, bagaimana cara makan yang benar, ya. Itu disebutnya sunnah atau praktek kehidupan, disebutnya hikmah. Yang namanya hikmah hari ini dan besok bisa berubah. Tapi ayat-ayat Allah itu tetap tidak akan diubah dan tidak akan ada yang mampu mengubahnya. Alkitab itu. Jadi yang namanya hikmah itu adalah ditafsirkan sebagai kemuliaan akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun di ayeuna diurang aya tarawih yang 20 10 kali salam 22. Ya. Aya nu 8 4 kali salam 22. Aya oge nu 8 2 kali salam 44. Kenapa bisa begitu? Itulah hikmah. Ya. Boleh, boleh. Ya, tapi contoh coba-coba diajaran di dia balubar. Pau mau sepeda ayeuna jadi 4 kali 2. Biasanya 2 kali 4. Kan gitu punya. Nah, ada juga biasanya 10 kali 2. Kok ini tiba-tiba jadi 70 genep. Nah, kan dianggapnya tidak punya pendirian, padahal bukan. Hikmah ada. Ya, Bapak Ibu, kalau ada yang mau ikut bergabung, nah nanti malam saya akan giliran tarawih di Masjid Salman. Insya Allah siapa yang mau ikut, ayo. Ya, berangkat habis maghrib. Berangkatnya habis maghrib, buka heula di dia, buka di itu yang seneangan anak Bu. Ulah neangan gratisan. Ada di itu pasti dibere, ngurus tunjung temunya. Jadi bukan dulu di sini, sholat maghrib baru berangkat. Ya, insya Allah. Imamnya nanti malam imam yang qari yang hafal 30 juz. Ya, imam siapa namanya? Muzamil Hasbalah nanti malam. Ya, yang mau ikut ayo bisa. Kalau
kurang mobilnya kita rombongkan ya. Nah, berikutnya, dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi Bapak Ibu, orang Mekah dan orang Madinah pada saatnya sebelum Kangjeng Nabi Muhammad SAW diutus, mereka dalam kesesatan. Artinya menyembah Allah, mereka musyrik, mereka tidak bersih jiwanya. Tapi ada juga yang dari dulu itu merindukan, ini ya Allah, bukan ini Tuhanku tuh, kok bukan, masa Tuhan dibikin terus nanti dimakan, kan gitu ya. Nah, bukan ini. Dan itu ternyata salah satunya yang berkata begitu adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia tuh suka ketawa setelahnya masuk Islam, ya. Dulu katanya aku itu punya Tuhan, namanya Lata Ujak Manat, kemudian dibikin dari kue, dari tepung, puja-puja, namun kuring lapar dipotongkan lengan heula, gitu ya. Lapar deh potongkan sukuna, tuntun sampai aku. Ya. Jadi memakan Tuhan. Pang jahat-jahat nama manusia nu diciptakan Allah adalah orang kafirin Quraisy jahiliyah nu teu sempet iman. Pang jahat-jahat. Lebih jahat dari Firaun. Firaun mah cuma ngaku aku sebagai Tuhan. Terus dia bikin tempat untuk bertemu dengan Tuhan. Namanya piramid. Nah, itu teh piramid itu karena ingin bertemu dengan Tuhan. Kalau memang Tuhan ada. Tapi sampai matinya Firaun tetap tidak menemukan Tuhannya dia yang dia yakini. Karena dia mengaku sebagai Tuhan. Ada lagi Namrud. Namrud bagaimana? Namrud itu menganggap dirinya sebagai Tuhan, tapi dia lupa menganggap diri sebagai Tuhan, tapi dia nyuruh bikin patung, dia juga menyembah patung. Aneh tuh. Ya, jadi Namrud dan Fir'aun dibanding dengan kafirin Quraisy jahiliyah itu dosanya, jahatnya lebih jahat kan kafirin Quraisy jahiliyah. Itu sebabnya dikasih utusannya juga rasulnya rasul yang paling hebat. Jadi akhirnya Bapak Ibu lamun ayah di satu tempat, kemudian Bapak Ibu tuh merasa gerah gitu ya, merasa tidak betah, banyak orang yang tidak mendukung, itu artinya ujiannya itulah kadarnya bagi Ibu Bapak. Ya. Kanjeng Nabi diberikan kadar yang paling jahat manusia. Ya. Di zaman Kanjeng Nabi Ibrahim, ya, Kanjeng Nabi Ibrahim menghancurkan berhalanya, patungnya yang disembah oleh Namrud. Di zaman Nabi Musa yang dihancurkan siapa? Firaunnya sendiri, ya, mati. Nah, di zaman Kanjeng Nabi Muhammad bagaimana? Tidak dihancurkan, mereka menghancurkan sendiri. Ingat Bapak Ibu, tidak dihancurkan, mereka menghancurkan sendiri. Artinya apa? Dengan sendirinya, hanya dengan ditoel oleh Kanjeng Nabi, jungkir, hancur, ditoel, terus buat dikampak atau dihancurkan. Tapi bagi yang dulu menyembah, umpamanya Pak Dede nyembah batu bata, Pak Teguh nyembah tehel. Nah, begitu masuk Islam, Pak Dede langsung bata dihancurkan. Pak Dede, tama nih nunggu nipu teh. Nah, Pak Teguh, nah ini tehel nunggu nipu teh kan gitu. Jadi yang menghancurkan itu adalah diri masing-masing. Ya. Artinya apa? Ini contoh bagi kita teladan. Kalau ingin kita bersih jiwa, membersihkan diri dari kemusyrikan, kemudian kita ingin suci bersih kepada Allah, maka yang harus dihancurkan itu adalah diri sendiri. Gimana cara menghancurkannya? Astagfirullahaladzim. Yang dihancurkan apanya, Bu? Dosanya, kotorannya. Jadi yang namanya istighfar itu adalah menghancurkan dosa pada diri kita. Jangan minta bantuan kepada orang lain. Cik, abdi pang istighfar kan? Dan so ayat gitu Bu. So pang istighfar kan? Hati-hati Bu, lamun aya kesurupan di antara Bapak Ibu, banyak diminta ada yang kesurupan, Ibu diminta jangan tolak Bu. Aduh, abdi mah tiasa jangan. Aya kesurupan, bantuan datengin. Ya. Tapi ibu yakin mampu lamun teu mah. Tapi ulah nolak. Kenapa? Orang meminta bantuan berarti orang menganggap kita mampu. Ya.
Tapi enggak mulus terus bener bisa terus wah sahahulah. Nah itu godaannya Bu ya. Nah, itu repot itu Bu ya. Nah, saya praktekkan itu berkali-kali dan alhamdulillah dengan izin Allah maka dengan membaca Al-Fatihah, binas, kemudian baca ayat kursi, kemudian semburkan air, cek ke mukanya. Ya, ke mukanya Bu, jangan ke bujurnya. Bujurnya mungkin makin atoh Bu ya, ke mukanya. Nggak usah disembur kayak badukun, nggak usah. Tapi kalau Bapak Ibu minum dulu, meyakinkan bahwa ini tuh air teh dingin, oh dingin minum dulu boleh. Karena apa? Konon kabarnya air yang sudah dibacakan suratul Fatihah, kemudian binas, kemudian ayat kursi itu bagi orang yang kesurupan itu akan panas. Panas sehingga dia akan sadar dan ketika sadar dia ngorejat bahasa Jawanya apa Bu? Terkejut apa bahasa Jawanya? Kaget. Bahasa Indonesia itu mau bahasa mana ngorejat. Bangun tiba-tiba, sadar tiba-tiba apa bahasa Jawanya Bu? Biasanya suka ada gitu ya. Nah, kemudian itu akan apa namanya keluar si yang menggodanya atau isi dari isi yang ada di dalam jiwanya atau gendorowonya lah gitu ya. Tapi masalahnya orang berani, kalau nggak berani jangan. Tapi jangan saya nggak bisa jangan. Udah diam aja. Ya, artinya diam itu apa? Menolak. Kenapa? Ketika kita diminta bantuan maka Allah lah sebenarnya yang memberikan kemampuan. Cuman kita dari mana lah? Bila keadaan begitu, insya Allah itu sakit. Ya. Jadi hati-hati dan pada saat kita juga diminta bantuan oleh orang lain, upayakan maksimalkan apa yang kita mampu, yang kita bisa. Mudah-mudahan pada saat Allah memberikan bantuan, memberikan pertolongan. Insya Allah. Yuk kita sama-sama akhiri dengan doa akhir majelis. Sebelumnya kita bacakan surat-surat pendek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis Bismillahirrahmanirrahim. أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن ثانيك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي وسلم صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. قالوا لنا وزاد يا ربنا. اللهم صل على سيدنا اللهم إنا نسألك رزقا طيبا. اللهم إنا نسألك عملا متقبلا. اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف يا كريم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب alamin. Bapak Ibu, segala sesuatu yang baik itu dari ajaran agama Allah dan yang salah dan kesalahan saya sendiri mudah-mudahan Bapak Ibu maafkan. Dan mari kita sama-sama akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng salat isra salat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.